Pagi-pagi sekali Jen yang tidak bisa tidur semalaman memilih mengendap-endap membangunkan Juan. Dia resah semalaman membiarkan suaminya itu sendirian. Jen masih penasaran akan rasa yang baru ia rasakan. Kesalnya menghilang, Jen benar-benar tidak membiarkan Juan yang kini mengekorinya itu bisa lepas darinya. "Kamu gak marah lagi?" Dengan menguap Juan bertanya. Langkah kakinya terlihat tidak benar. Juan sesekali hampir jatuh karena rasa kantuknya masih menerpanya. Dan Jen yang melihat itu memegang tangan sang suami. "Buruan, nanti ada yang lihat," kata Jen sambil berjalan dengan cepat. "Ini masih jam 4 kurang, mustahil ada yang bangun mengingat tadi malam mereka begadang sampai jam 1 malam menonton drakor yang disarankan Taraf." Juan hanya mengangguk. Di villa ini mereka masing-masing memiliki kamar pribadi, tapi tidak dengan keempat pemuda itu yang tidur satu ruangan karena kamarnya hanya ada 8, adapun satu kamar lagi itu pun tersisa karena akan ada 2 oma. Sesampainya di depan pintu Juan dan Jen langsung masuk kamar. Jen melirik pria yang kini malah tepar kembali itu, kesal melihat suaminya tidur terus. Jen ikut merebahkan tubuhnya. "Sayang." Jen mengusap punggung suaminya. Tangan nakalnya kini beralih untuk meraba pipi suaminya, dan beralih pada bibir suaminya yang seksi itu. Gemas rasanya, ingin dia cium tapi Jen tidak mau melakukan itu karena nanti yang ada suaminya berpikir jika dia wanita yang agresif. Tapi Juan yang kini kembali terlelap malah tidak menghiraukannya. Pria itu tidur seperti kebo, yang tidur kembali setelah mendapatkan tempat nyaman. Jen hanya bisa menghela nafasnya panjang lalu memeluk suaminya dengan sayang. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Jen memilih ikut terlelap bersama suaminya. Di dapur Valen dan yang lainnya sedang memasak. Mereka nampak cantik dengan pakaian santainya masing-masing. 3 wanita yang rambutnya diikat asal dan 2 wanita berambut pendek yang rambutnya diselipkan ke belakang telinganya. "Hari ini kita masak apa?" tanya Valen, ketua dari para wanita. "Bagaimana kalau ayam goreng saja, simple." Taraf yang paling kecil mengeluarkan idenya. "Opor, jarang-jarang kan di Swiss ada yang makan opor ayam, kalau makan ayam goreng kan udah biasa." Hana ikut menimpali, dengan saran yang berbanding dengan Taraf, adiknya. Valen mengangguk, dia rasa memang tidak ada masalah kalau mereka membuat opor ayam, toh ia juga sudah lama tidak makan itu. "Oke, kita masak opor ayam, ada usul lagi?" Valen kembali bertanya. Sebagai ketua dia harus menjadi penengah di antara keempat temannya itu. Musyawarah itu penting, jadi Valen akan menjadi penengah yang handal di antara pendapat yang berbeda itu. Lagi pula jarak antara villa ke restoran terdekat itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Valen tidak mungkin membuat teman-temannya itu kelaparan menunggu makanan yang sangat lama itu. Memasak sendiri lebih sehat dan juga hemat tentunya. "Bagaimana dengan bakwan?" Taraf mengeluarkan suara lagi. "Boleh, udah lama juga nggak makan bakwan," sahut Valen lagi. Lalu melirik adik kakak yang terdiam tidak mengeluarkan suara itu. "Kak Ar." "Jen, keluarkan suara kalian," kata Valen. "Aku ngikut aja," sahut Jen. "Aku mau makan steak," ucap Ar jujur dengan suara yang sangat pelan. Membuat mereka tersenyum. Ya ampun, ini ibu-ibu udah punya anak 2 masih aja sungkan kayak sama orang baru aja. Hana tidak percaya jika temannya itu masih malu-malu. "Kak Ar lagi ngidam itu jangan dipendem, nanti Ileran tahu," timpal Valen. "Ya udah, ini kapan masaknya sih? Yuk masak, cacing di perut aku udah teriak-teriak tahu." Taraf yang sedang memegang pisau itu tidak sabaran. Apalagi perutnya sekarang sedang berteriak meminta diisi.
Sedangkan di kamar anak-anak nampak Bastian dan yang lainnya yang sedang tertidur di amparan karpet bulu-bulu yang ada di kamar anak-anak. Shakila yang baru bangun dari tidurnya itu mengeliat saat merasakan kakinya berat, dan saat bangun benar saja Shakila melihat kepala Willy yang ada di atas kakinya. "Ileran ih jijik," ucap Shakila sambil melepaskan kakinya yang ditiduri Willy. Shakila bangun. Kira yang mendengar suara kakaknya itu membuka matanya. Dia melihat kakaknya yang berpindah tempat, dan langsung turun dari tempat tidur dan pindah tidur di antara Darrell dan Alex. "Bobo lagi," gumam Shakila sambil memejamkan matanya kembali. Sedangkan Shakira yang sudah terbangun nampak tersenyum melihat anak laki-laki yang terlelap di depannya. "Lucu," ucapnya sambil tersenyum. Jari-jarinya yang berisi itu terus menusuk-nusuk ke pipi Willy, merasakan kesan gemas tersendiri untuknya. Tapi tidak untuk Willy yang kini terbuka matanya dan melotot ke arah Shakira. "Si endut!" Willy melotot tajam. Alih-alih takut, Shakira malah menyibakkan bajunya dan memperlihatkan perutnya yang penuh dengan daging dan lemak itu. "Ndak endut kok, ndak," ucapnya sambil mengusap perutnya pelan. "Dasar ya garis bawah," ucap Willy terhenti karena ingat pesan mominya, dia dilarang membuat gadis itu menangis. Willy kesal, kembali menatap tajam Shakira lalu kembali memejamkan matanya karena malas mendapatkan teguran dari Dedi Shakira. "Abang lucu," suara Shakira kembali terdengar. Karena gemas Shakira langsung berdiri, dia berjalan di atas ranjang dengan langkah yang bergoyang, sampai akhirnya. Hap! Hap! Shakira duduk di atas perut Willy, membuat Willy yang merasakan sesak itu berteriak memanggil dedinya. "Daddy help me!" teriak Willy. "Kira bantu abang," ucap Shakira sambil tersenyum imut. "Daddy!" teriak Willy lagi. Suara Willy terdengar oleh Lian yang sedang tertidur. Dia membuka matanya dan kaget saat melihat Shakira yang sangat barbar duduk di atas perut putranya. "Astaga, bule tua bangun!" Lian menepuk bokong Bastian. "Hei, kau lebih tua dariku, dasar tidak sadar diri!" Bastian menjawab kesal dengan mata terpejam. "Lihat anakmu, dia benar-benar menginginkan putraku." Lian masih belum bergerak. Bastian membuka matanya, dan betapa kagetnya dia melihat Shakira yang tertawa di atas perut Willy. "Si endut garis bawah," kata Willy tertahan karena sesak nafas. "Jangan panggil begitu, dia cantik." Bastian memindahkan tubuh sang putri dari perut Willy. "Dia lemah, jangan menyukainya," lanjut Bastian sambil mencubit gemas pipi gembul sang putri bungsu. "Hei putraku masih kecil, lihatlah badan putrimu, dia memang gendut." Lian tidak terima putranya disebut lemah. "Hei putriku tidak gendut, dia hanya montok." Kesal Bastian, dia juga tidak terima jika putrinya yang montok itu disebut gendut, meski kenyataannya memang begitu. "Putrimu memang garis bawah," ucap Lian terhenti karena ada suara teriakan lagi. "Daddy help me!" Suara teriakan Shakila. Bastian mencari keberadaan putrinya lagi, sampai akhirnya dia melihat jika Shakila ada di antara Darrell dan Alex. Dua bocah itu. Bastian berjalan mendekati Alex dan Darrell. "Buk! Buk! Au!" Keduanya meringis bersamaan, lalu melihat tajam ke arah Bastian dengan bersamaan. "Kenapa kau memukul bokongku?" kesal Darrell. "Kenapa? Kalian membuat anakku sesak nafas, lihat Shakila kehabisan nafas karena kalian." Bastian menjawab sambil memeluk putrinya. "Kau tidak apa sayang?
Tanya Bastian. No, tapi bau Dedi. Adu Shakila sambil menutup hidungnya. Darrell dan Alex saling berpandangan, lalu saling mencium aroma ketek masing-masing. Kau! Ucap keduanya bersamaan, saling menuduh. Di luar villa ada dua wanita parubaya yang sedang menggusur kopernya masing-masing. Apa ini benar villanya? Tanya Ibu Rosalina. Tentu saja benar, putraku, banyak uang, aku yakin villa terbesar ini milik Bastian. Sahut Mom Dena dengan penuh kesombongan. Mau lagi? Tanya Juan kini mengubah posisinya menjadi menatap sang istri. Boleh. Selagi sama kamu aku mau. Balas Jen melingkari kedua tangannya di leher sang suami, dan akhirnya keduanya kembali melakukannya tanpa mengingat jika liburan ini bukan hanya ada mereka, tapi ada juga teman-temannya yang lain. Pulang membawa sesal, itulah yang kedua wanita itu bawa, menyesal mereka tidak mencari info yang lebih dalam lagi dari Lian, hal yang menjadi alasan mereka pergi ternyata tidak membalas harapan keduanya. Mom Dena dan Ibu Rosalina harus pulang tanpa pasangan yang mereka impikan, yaitu si duda kembar tampan yang semula mereka gadang-gadangkan akan menjadi calon Dedi baru Bastian. Jadi Momi menyesal? Tanya Bastian. Kini keduanya sedang ada di halaman belakang bersama yang lainnya, tapi Bastian yang ingin tahu apa saja yang dilakukan momnya di Belanda memilih menjauh agar bisa mengobrol serius dengan sang Momi. Tidak, hanya saja Mom kesal karena terlalu percaya diri. Balas Mom Dena dengan wajah santainya. Di kamar yang dipakai Juan dan Jen terlihat sepasang pengantin baru itu yang masih sibuk bergelut di atas ranjang. Jen dan Juan tidak keluar dari kamarnya karena keduanya sedang honeymoon. Bagaimana? Tanya Juan. Bagaimana apanya? Tanya Jen balik bertanya. Rasanya, kata Juan sambil tersenyum. Mendengar itu Jen yang kini ada di atas Juan memukul pelan dada suaminya, lalu memeluk Juan dengan tubuh yang sama-sama polos. Aku cinta kamu, kata Jen mencium dada suaminya. Juan tersenyum, lalu membenarkan posisinya menjadi menyamping dan memeluk Jen dari belakang. Aku juga cinta kamu, balas Juan sambil menggigit pelan punggung putih istrinya. Jen menggigit bibir bawahnya saat suaminya memulainya kembali, tapi dari gerak tubuhnya terlihat jelas jika Jen tidak bisa menolak meski keduanya sudah melakukannya berulang kali. Momi dan mereka berbeda usia, tentu saja jika mereka ingin menikah pasti dengan yang lebih muda bukan yang lebih tua. Sahut Bastian lagi. Ya kali ini kau benar Bas, Mom kapok menjadi Mom yang nakal. Mom akan mengasuh cucu-cucu Mom, Hicks. Di sana Mom kesepian tanpa kalian, untung saja kau selalu mengirimi Mom banyak yang sehingga Mom tidak terlalu kesepian. Isak Mom Dena sesegukan. Bastian melongo melihat mominya yang menangis, dia memeluk momnya dan mengusap punggung momnya yang kini terisak-isak di pelukannya. Sikap momnya memang tidak bisa dibenarkan. Karena meninggalkan anak dan cucunya, hanya demi mengejar pria yang sebenarnya tidak akan pernah bisa digapai, tapi Bastian juga tidak mengatakan jika momnya salah, karena ia tahu momnya sudah lama menjanda dan Bastian tahu momnya itu sangat kesepian. Sudahlah Mom, tidak baik bersedih terlalu berlarut. Mom sudah pulang, lebih baik sekarang Mom perbaiki semuanya. Lihat cucu Mom yang cantik dan tampan itu, mereka pasti ingin bermain dengan omannya. Kata Bastian mengusap punggung momnya lagi. Srek. Mom Dena mengusap ingusnya dengan kaos yang dipakai Bastian, lalu melirik ke arah seberang di mana cucu-cucunya yang manis sedang bermain dengan keempat pemuda teman taraf.
Kamu benar, Mom akan bermain bersama mereka. Mom Dena bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan begitu saja meninggalkan Bastian. Melihat mominya yang pergi begitu saja, Bastian hanya menghela nafasnya panjang, matanya melihat kaos yang dipakainya yang basah karena air mata dan ingus momnya. Terpaksa harus ganti baju lagi. Bastian berjalan pergi ke kamarnya untuk mengganti kaosnya. Valen sedang duduk santai bersama para wanita berstatus istri yang lainnya. Mereka nampak senang berbincang-bincang membicarakan pengalamannya masing-masing. Di seberang sana juga ada Lian dan Gibran yang sedang bermain catur, melatih kinerja otak masing-masing. Halo cantik. Oma. Kau bertambah gendut, benar-benar mirip dedimu dulu. Kata Mom Dena sambil mencubit gemas pipi Shakira. Oma no, kira ndak endut, gila itu cekci. Ucap Shakira dengan wajah yang sangat imut. Siapa yang mengatakannya? Astaga, masih kecil sudah tahu seksi. Mom Dena melongo melihat cucunya yang paling gendut itu. Tubuh gempalnya itu membuat dia gemas dan ingin sekali mencubit perut buncit itu. Dedi bilang, Dedi kan pacal satu kira. Abang Will garis bawah, ucap Shakira terhenti karena melihat Will yang berlari menendang bola. Mom Dena kembali melongo melihat Shakira yang berlari dengan tubuh gempalnya itu, benar-benar sangat lucu sekali. Tapi melihat Shakira yang seperti menyukai Willy di saat itulah Mom Dena menutup bibirnya. Dasar anak Bastian, benar-benar mirip Bastian. Gumam Mom Dena melihat gen Bastian yang banyak dari diri Shakira. Kini mata Mom Dena melirik cucunya yang satu lagi. Shakila nampak asyik bermain Barbie dengan Alex dan keempat pemuda teman taraf. Lama nggak ketemu Mom Dena makin cantik aja. Puji Tony. Mom Dena tersenyum melihat keempat pemuda baik itu. Makasih, kamu juga makin botak aja Ton. Sahut Mom Dena sambil terkekeh. Tony memanyunkan bibirnya sebal saat mendengar ucapan Mom Dena, tapi dia tidak masukkan ke hatinya karena ia tahu Mom Dena suka bercanda. Alex makin ganteng aja. Kali ini pandangan Mom Dena beralih pada pemuda paling bening di antara keempat teman taraf itu. Alex tersenyum mendengar pujian Mom Dena padanya. Mom juga makin awet muda. Alex balas memuji Mom Dena. Membuat Shakila yang semula fokus pada berbinya itu melirik omanya. Oma udah tua, cantik uga kila. Ucap Shakila cadel, lalu kembali memainkan berbinya lagi. Mom lagi-lagi dibuat melongo, lama tidak bertemu cucu-cucunya dia benar-benar kehilangan banyak momen, di mana Mom Dena tidak mengetahui perkembangan cucunya itu. Dan satu hal yang sekarang dia tahu, ternyata Shakila memiliki sikap yang sangat dingin dan agak galak, tidak seperti Shakira yang lucu, mungkin lebih tepatnya Shakila memiliki gennya Valen yang galak. Kau benar-benar mirip momimu cantik. Mom Dena mengacak rambut Shakila dan mencubit pipi sang cucu dengan gemasnya. Oma. Shakila menatap Mom Dena tak suka. Membuat Mom Dena menggelengkan kepalanya. Oma gemas. Kata Mom Dena terlihat senang, ternyata cucu-cucunya sangat unik. Shakila tidak menjawab, dia lebih memilih melirik Alex dan memberikan boneka. Mom lagi-lagi dibuat melongo, lama tidak bertemu cucu-cucunya dia benar-benar kehilangan banyak momen, di mana Mom Dena tidak mengetahui perkembangan cucunya itu. Dan satu hal yang sekarang dia tahu, ternyata Shakila memiliki sikap yang sangat dingin dan agak galak, tidak seperti Shakira yang lucu, mungkin lebih tepatnya Shakila memiliki gennya Valen yang galak. Kau benar-benar mirip momimu cantik.
Mom Dena mengacak rambut Shakila dan mencubit pipi sang cucu dengan gemasnya. Oma. Shakila menatap Mom Dena tak suka, membuat Mom Dena menggelengkan kepalanya. Oma gemas. Kata Mom Dena terlihat senang, ternyata cucu-cucunya sangat unik. Shakila tidak menjawab, dia lebih memilih melirik Alex dan memberikan bonekanya pada Alex. Uncle sisilin rambutnya dong. Ucapnya meminta tolong. Alex melakukannya, dia sadari tadi memang menemani Shakila, dan ketiga teman Alex yang lainnya yang juga sedang ikut-ikutan bermain Barbie. Bahkan salah satu di antara mereka nampak kesenangan terus-menerus mengganti pakaian Barbie-nya. Mesum, kata Hadian saat melihat Dani terus mengganti gaun Barbie. Lah kamu juga sama, maling teriak maling. Sahut Dani sewot. Intinya malingnya banyak, sana main ponsel aja anak laki main Barbie nggak lucu banget. Mom Dena menimpali. Shaka dan Willy yang sedang bermain bola, dan Shaka yang pemalas itu nampak terdiam berdiri di gawang menunggu kapan bola masuk untuk dia tangkap agar tidak kebobolan. Sana, kata Willy saat Shakira yang ikut berlari mengejarnya. Nda au ahak, au main bola kama abang. Balas Shakira kembali berlari dengan tubuh gempalnya. Willy menghentikan main bolanya, dia melirik Shakira dingin karena bocah gendut itu terus mengganggunya. Sedangkan Shakira yang dilirik hanya tersenyum seimut mungkin. Kira cantik ya? Ucapnya sambil tersenyum. Willy tidak menjawab, dia berjalan begitu saja meninggalkan Shakira. Buruk kek. Shakira jatuh. Alih-alih menangis bocah gendut itu malah terdiam dengan posisi perutnya yang mencium rumput. Shakira masih diam tidak bersuara sama sekali. Tapi Shaka yang melihat adik bungsunya jatuh tentu panik. Dia langsung berlari ke arah adiknya, begitupun dengan Shakila yang tak sengaja melihat ke arah taman rumput itu. Shakila juga berlari ke arah Shakira terjatuh. Tidak apa? Tanya Shaka ingin membantu Shakira berdiri. Shakila dan Shaka masing-masing memegang satu tangan adiknya, mencoba membuat Shakira berdiri tapi bocah itu tidak bisa ditarik karena sangat berat. Gala-gala si bule. Ucap Shakila menatap tajam ke arah Willy yang sedang mencetak gol. Shakila tidak menyukai Willy karena Willy selalu membuat adiknya menangis. Iya kila benel, gala-gala si bule tua itu, adik kira jadi jatuh. Shaka menimpali ucapan adiknya itu. Hua dedi.